Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi tadi kita sudah mulai dari persiapannya, sudah beres-beres kelas dan kelihatan juga sudah hadir semua ya. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zikri, jadi saya lahir di Bandung tanggal 25 Juli, tinggal juga alhamdulillah di Bandung ya, teman-teman ya. Untuk pengalaman, alhamdulillah saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan juga saya sempat kuliah selama 7 bulan sebagai pertukaran pelajar di Universitas di Hiroshima atau Kenitsu Hiroshima Daigaku. Dan juga saya pun pernah berpengalaman sebagai lesson officer untuk Prefektur Shizuoka di acara East Asia Regional and Local Government Congress. Ya, nah di sini kita di ruangan kelas ini teman-teman ada satu pintu keluar ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kejadian hal-hal yang darurat, teman-teman bisa gunakan pintu darurat di sini. Selain itu di sini juga ada apar atau alat pemadam api ringan. Jadi kalau misalkan terjadi kebakaran bisa kita gunakan. Namun kalau sudah kondisinya semakin darurat, silakan teman-teman melakukan evakuasi secara mandiri menggunakan pintu darurat di sebelah kanan saya. Dan kalau misalkan ada peringatan darurat lainnya, hari ini sedang tidak ada latihan apapun. Jadi tolong diikuti dan bisa keluar setengah tertib ya teman-teman. Lalu tadi pun kita sudah merapikan kabel-kabel di sini ya. Jadi teman-teman harap hati-hati menggunakan peralatan elektronik. Kalaupun ada yang terluka, tersandung, di sini juga ada kotak P3K. Silakan hubungi saya kalau misalkan teman-teman membutuhkan. Untuk suhu sudah saya atur, tapi kalau teman-teman merasa kedinginan, boleh diinformasikan, nanti akan saya naikkan suhunya ya. Nah oke, di sini ada yang namanya kontrak belajar. Jadi di sini saya ingin teman-teman tetap fokus dan mengikuti aturan-aturan yang ada untuk latihan kali ini ya. Yang pertama, teman-teman dilarang merokok ya. Lalu juga di sini dilarang melihat atau menggunakan handphone karena di sini pelatihan tatap muka ya, bukan pelatihan tatap handphone ya. Lalu dilarang tidur ya, teman-teman tetap fokus, tetap stay awake untuk melihat menyimak pelatihan kali ini. Lalu juga dilarang makan dan minum selama pelatihan. Tetap positif, tetap semangat, dan jangan lupa kalau misalkan ada hal-hal yang teman-teman ingin tanyakan, boleh angkat tangan atau mau izin ke toilet misalkan, silakan angkat tangannya. Oke ya. Nah teman-teman, untuk pelatihan bahasa Jepang ini nih, teman-teman, apa yang pertama kali ada di benak teman-teman ketika mendengar kata Jepang? Mungkin banyak terwakili di sini ya teman-teman ya. Ada ramen, ada sushi, ada Tokyo, Osaka, dan kota-kota besar di Jepang lainnya. Nah sekarang kan teman-teman semua ini kan calon pekerja migran semuanya ya. Bayangkan teman-teman sudah berada di Jepang, sudah diterima di perusahaan, dan teman-teman berdiri di hadapan rekan-rekan kerja baru teman-teman yang orang Jepang. Mereka semua diam, melihat teman-teman dan menunggu. Menunggu apa ya? Perkenalan Pak. Ya betul ya Tepa. Jadi mereka semua menunggu teman-teman untuk memperkenalkan diri. Ketika kita memperkenalkan diri, kita nggak akan sekonyol-konyol langsung menyebut nama kita, betul tidak? Betul ya. Pasti ada yang namanya salam pembuka. Nah begitu juga di bahasa Jepang. Salam pembuka yang paling utama itu adalah hajimemashite. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia adalah pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri, mungkin seperti itu ya, agak panjang. Cuma kalau di bahasa Jepang disingkat, bahasanya lebih singkat, yaitu hajimemashite. Nah selanjutnya ini dia masuk ke jiko shokai itu sendiri, masuk ke perkenalan dirinya. Di sini sensei ada beberapa contoh reibung atau contoh kalimat, bisa teman-teman baca ya. Yang pertama kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Ini maksudnya digunakan ketika teman-teman ingin berkenalan atau memperkenalkan diri dengan seseorang yang statusnya sederajat. Misalkan rekan kerja atau teman sekelas. Bisa pakai yang paling pertama. Langsung domo. Sebutkan namanya teman-teman. Jadi bahasa Jepangnya nama itu namae ya. Namae itu bahasa Jepangnya namae. Domo. Misalkan namanya Teteh, siapa Teh? Ira Pak. Nah Ira, iya. Boleh jadi domo, Ira des seperti itu. Lalu Teh siapa di sini? Desa.
Desa, coba domo, desa ya seperti itu ya. Nah, terakhir untuk menutup perkenalan kita ada kata penutup. Seperti biasa, sensei mengurutkan dari yang paling casual sampai yang paling formal. Ada kata yoroshiku, lalu dozo yoroshiku onegaishimasu, dan yang paling formalnya adalah dozo yoroshiku onegai itasimasu. Tapi perlu teman-teman perhatikan di kalimat ini tidak sama artinya dengan senang berkenalan dengan Anda. Ini kan biasanya kalimat umum yang diucapkan di bahasa-bahasa lainnya. Kalau di Jepang lebih artinya adalah mohon kerjasamanya. Seperti itu. Jadi jangan salah mengartikan ini sebagai senang berkenalan dengan Anda. Oke. Nah, dan yang paling penting ketika berkenalan diri, teman-teman wajib melakukan ojigi. Ojigi itu apa? Yaitu membungkuk. Semakin membungkuk, semakin sopan. Nah, ini ada 15 derajat, 30 derajat, sampai 45 derajat. Kalau misalkan teman-teman di depan umum, bisa langsung kayak gini. Ojigi. Hajime maste. Waktunya kapan sensei? Boleh di awal, boleh di akhir, atau dua-duanya. Nggak jadi masalah. Asal jangan terus-terusan hajime maste, watashi no namae wa, itu tidak boleh ya. Malah jadi kesannya aneh teman-teman ya. Baik, itu saja untuk pertemuan pertama kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau bareng-bareng kita belajar bersama di sini. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, jangan lupa dibereskan kembali ruangan kelasnya. Pastikan tidak ada sampah atau barang-barang lainnya yang tertinggal. Dan jangan lupa matikan AC dan juga alat listrik lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, izin Pak Doni. Di sini saya sebelumnya kan sudah ada rencana untuk pelatihan bahasa Jepang, Pak. Jadi dari hasil training dan analisis yang sudah dilakukan, khususnya pada sebelumnya kami itu menyoroti kegiatan job fair Shizuoka, Pak. Jadi memang pada kegiatan job fair yang dilaksanakan pada tahun lalu ditemukan ada mismatch skill, Pak. Jadi sebagian besar peserta memang secara kemampuan bahasa Jepang ada yang sudah memiliki, namun satu sisi mereka pengetahuan teknisnya masih belum memiliki atau hard skillnya ya Pak ya. Lalu justru yang menariknya ini Pak, satu lagi, lebih banyaknya itu jumlah peserta atau pencari kerja atau CPM itu sendiri yang melamar di kegiatan ini, dia memiliki skill atau hard skill yang dibutuhkan oleh perusahaan Jepang itu sendiri, namun terdapat gap dari segi bahasa, Pak. Maka dari itu kami simpulkan di sini memang kami rasa memang perlu Pak diadakan kegiatan pelatihan bahasa Jepang, khususnya untuk pengantar bagi mereka-mereka ini yang secara hard skill sudah memiliki, tapi secara skill bahasa Jepang mereka masih nol. Dan tentunya sebagaimana Bapak ketahui, Jepang ini sedikit spesial Pak dibandingkan negara-negara penempatan yang lain, di mana dicukupkan bahasa Inggris saja. Namun Jepang ini sedikit agak lain karena memang mereka mempersyaratkan wajib memiliki kemampuan dasar bahasa Jepang. Nah, rencananya untuk pelatihan yang akan saya selenggarakan ini sendiri itu adalah pengantar bahasa Jepang untuk CPMI, Pak. Jadi nanti kompetensi yang akan saya sampaikan ke para peserta pelatihan ini dimulai dari kompetensi atau aspek membaca dan menulis. Karena memang Jepang ini sedikit spesial ya Pak ya, mereka memiliki tata cara penulisannya sendiri, memiliki aksaranya sendiri, dan memang salah satu tantangan terbesarnya itu adalah memahami dari huruf dari Jepang itu sendiri. Maka dari itu saya akan start dari nol, dari yang paling basic, lalu setelah mereka memahami tentang kompetensi membaca dan menulis dalam huruf bahasa Jepang ini, saya pun dalam pelatihan ini merencanakan akan menyampaikan atau melatih tentang frasa-frasa basic atau standar dalam bahasa Jepang yang memang dibutuhkan untuk survival setidaknya, seperti itu. Dan untuk rencana pelatihannya ini sendiri sudah ditetapkan akan dilaksanakan secara daring Pak, tentunya bukan tanpa alasan, karena mengingat tadi CPMI yang saya sebutkan itu statusnya saat ini pun mayoritas masih dalam kondisi bekerja, sehingga bagi mereka tentunya akan sulit kalau misalkan kita mengadakan pelatihan secara tatap muka, karena kan akan mungkin menyita waktunya dan menyita juga waktu pekerjaannya, makanya ditentukan dengan secara daring. Selain itu, metode daring ini juga sedikit spesial Pak. Jadi tidak hanya melalui Zoom meeting saja, tapi
kami pun rencananya akan memanfaatkan LMS atau Learning Management System yang sudah kami miliki. Jadi nanti ke depannya siswa ini selain nanti akan ada kesempatan untuk, ya walaupun tidak bertatap muka secara langsung dengan para instrukturnya, tapi mereka pun bisa belajar secara mandiri, di mana nanti kami atau saya sendiri sudah menyiapkan video pembelajaran bahasa Jepang yang bisa diakses kapanpun oleh si CPMI atau peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan ini. Dan tentunya outputnya kami harapkan setelah mengikuti pelatihan pengantar bahasa Jepang ini, si siswa atau peserta pelatihan ini bisa mencapai bahasa Jepang level N5, Pak. Dan kalaupun misalkan terdapat kendala atau kesulitan dalam artian siswa tidak memenuhi standar yang diinginkan, karena ini sistemnya menggunakan LMS, Pak. Jadi siswa itu walaupun secara program pelatihannya mungkin sudah selesai, tapi si video pelatihan ini mereka bisa akses kapanpun, sehingga ketika mereka memang butuh penguatan kembali terhadap kemampuan di level dasar ini, mereka bisa mengakses ataupun bisa mengevaluasi secara mandiri. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak, terkait rencana program pelatihan pengantar bahasa Jepang bagi CPMI. Tentunya kami pun atau saya sendiri pun tetap membuka saran atau masukan dari Bapak, kiranya karena saya yakin masih ada kekurangan yang perlu disempurnakan dari kegiatan pelatihan ini, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, nanti mungkin akan saya kaji lebih lanjut dulu. Nanti kalau misalnya saya ada masukan, nanti akan saya informasikan kemudian. Baik, ya. Terima kasih, Pak Doni. Ya. Oke, Pak Sigit, ada yang bisa saya bantu? Ya, mohon izin, Pak. Jadi terkait sebelumnya saya sudah menyampaikan rencana pelatihan yang bahasa Jepang itu, Pak, untuk bahasa Jepang, pengantar bahasa Jepang bagi CPNI. Jadi alhamdulillah berkat insight dan arahan dari Bapak, insya Allah bisa segera terlaksana, Pak. Cuma mungkin sebelum pelaksanaan ini sendiri dimulai, saya sudah mencatat beberapa kebutuhan, Pak, untuk penyelenggaraan pelatihan pengantar bahasa Jepang bagi CPNI ini. Khususnya karena walaupun meskipun ini dilaksanakan secara daring, Pak, ada beberapa mungkin perangkat yang perlu saya siapkan juga, dan mungkin kiranya bisa disediakan untuk pelancaran kegiatan program pelatihan ini. Mungkin terkait untuk media, insya Allah itu sudah aman semua, Pak. Untuk konten e-learningnya pun sudah saya upload, sudah saya siapkan. Cuma mungkin terkait untuk upload ke LMS-nya, saya pun memerlukan koneksi internet yang mungkin cukup cepat juga, Pak, supaya selain itu juga supaya nanti ketika diakses melalui LMS itu pun tidak akan menjadi kesulitan, Pak, bagi saya untuk melihat cek atau cross check agar saya bisa melihat juga dari sudut pandang para peserta pelatihan seperti itu, Pak. Dan juga untuk kebutuhan fasilitas lainnya, saya mungkin membutuhkan ini, Pak, karena kan memang ini nanti teknisnya akan dilaksanakan secara daring, Pak. Baik. Untuk pertemuan dengan para peserta pelatihannya. Jadi mungkin saya perlu perangkat laptop, Pak, untuk menunjang kegiatan pelatihan ini, dan juga untuk nanti meskipun pelatihan ini dilaksanakan secara daring dan juga banyak fokus terhadap pembelajaran secara mandiri juga, mengingat LMS yang kita miliki memang ditujukan untuk bisa di siswa dapat belajar secara fleksibel. Tetap kami pun butuh perangkat penilaian, Pak. Untuk perangkat penilaian sudah saya sampaikan juga, mohon izin, Pak, tadi sudah saya sampaikan melalui email ke Bapak. Baik. Jadi mungkin nanti bisa tolong dicek, Pak, Saya mungkin cek nanti ya. ya terkait kebutuhan pelatihan dan alat-alat yang saya butuhkan. Mungkin itu saja, Pak. Kalau media secara umum untuk media pun mungkin tidak akan terlalu banyak yang digunakan, kecuali mungkin saya hanya membutuhkan perangkat internet dan juga perangkat laptop, Pak, untuk menunjang pelatihan secara daring ini. Mohon arahan lebih lanjutnya mungkin, Pak. Baik, terima kasih Pak Sigit. Tadi seperti yang Pak Sigit sampaikan bahwa Pak Sigit sudah menyampaikan email ke saya. Ya. Kemudian saya akan baca dulu, akan Baik. saya pelajari lebih mendetail dulu. Baik. Kemudian nanti untuk kaitannya dengan jaringan internet dan laptop Ya, untuk betul. untuk keperluan penyelenggaraan pelatihan nanti juga akan saya coba komunikasikan dengan Kasubag TU. Jadi supaya nanti memang pas ketika pelaksanaan pelatihan juga tidak tanggung-tanggung ya, karena kan sayang juga kalau misalnya kegiatan akan ya ada gangguan, ya ada trouble di internetnya, tapi kita harus pastikan juga bahwa penyelenggaraan dapat berlangsung secara maksimal, secara optimal. Nanti akan saya segera komunikasikan dengan bagian tata usaha. Baik, nanti saya segera nanti mungkin baik nanti setelah saya baca emailnya
saya panggil lagi Kak Didi ke sini supaya kita bisa diskusi lebih mendalam lagi. Tapi saya minta waktu mungkin sekitar setengah jam lah paling lama untuk mempelajari untuk email yang tadi sudah dikirim. Ya, baik. Ya, makasih Pak Ya, Didi terima kasih, sudah menyempatkan waktu. Nanti saya panggil lagi dalam Ya, baik. setengah jam ke depan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Hai, minasang, konnichiwa. Genki shiteimasu ka? Minasang, jadi di sesi kali ini, Sensei akan berbagi dengan minasang terkait bunpo atau pola bahasa yang baru ya minasang ya. Di sini kita temanya adalah soko ni oitoite atau mungkin artinya simpen aja di sana ya. Jadi di sini kita akan kembali lagi bermain dengan partikel to ya minasang ya. Itu yang sudah kita pelajari di awal-awal tentang partikel to. Nah, di sini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang partikel to yang dimanfaatkan dengan bunpo yang tentunya sesuai dengan level minasang saat ini. Jadi, tanpa berpanjang lebar, ayo kita masuk ke materinya minasang ya. Hai, nah kita lihat di sini ya minasang ya. Di sini ada ilustrasi. Ada ilustrasi ini si anak laki-laki ini ya minasang ya. Dia ketumpahan kopi ya minasang ya. Ini kelihatan ini seorang suami dan ini istrinya ya. Ini dia ada sebuah dialog ya minasang ya. Nah ini akan coba sensei bacakan dulu minasang ya. Oke, untuk dialog yang laki-lakinya ini. Ayo kore chatta cleaning ni dasanai to. Soko ni oitoite asta dastoku kara. Ya, seperti itu minasang ya. Oke, jadi di sini kondisinya si laki-laki ini dia yogore chatta yo, yogore chatta. Nah, ini ada bentuk chatta, ini artinya dia tidak sengaja ya minasang ya. Lalu ada kata yogore dari yogoreru, artinya itu tumpah. Nah, ini berarti si kopinya tumpah. Ditambah dengan bunpo chatta, yogore chatta yo berarti si kopinya itu nggak sengaja nih ketumpahan ke bajunya. Hai, segi wa cleaning ni dasanai to. Nah, kita akan ke bunpon ini nih minasang ya, yang dicetak tebal. Dasanai to. Kuriningu, minasang tahu artinya kuriningu? Kuriningu itu kaitannya dengan sentakuki ya. Sentakuki itu mesin cuci. Jadi kuriningu itu dibersihkan ke ke laundry ya. Kuriningu ni dasanai to. Jadi ke tempat laundryannya ya, tempat laundry di Jepang itu sebutannya kuriningu. Seperti itu minasang ya. Kuriningu ni dasanai to. Kira-kira artinya seperti apa? Nanti kita bahas ya minasang ya. Kita bahas tentang kaiwanya dulu, tentang dialognya dulu. Lalu kata si istrinya di sini, soko ni oitoite. Nah ini bunponya sama ya minasang ya. Dengan judulnya, soko ni oitoite. Jadi simpan aja di sana gitu. Oh kejatuhan nih, ya udah simpan aja di sana. Asta dastoku kara. Besok bakal dikeluarin atau dikirimin ke laundry. Seperti itu minasang ya. Nah, kita masuk dulu ke bunpo pertama nih minasang ya. Yang naito, sebentar saya hapus dulu semuanya. Saya hapus dulu ya minasang ya. Hai, nah kita masuk ke bunpo pertama, titik-titik naito. Ya, di sini pakai contoh kosakatanya, reibunnya adalah mo ne naito. Seperti apa? Nah, kita masuk ke reibung yang pertama ya, minasang ya. Ke contoh kalimat yang pertama. Hai, kalimat yang pertama dia asta wa hayaku dekakeru kara mo ne naito. Nah, jadi ini artinya apa minasang? Asta artinya besok ya. Asta wa hayaku dekakeru kara. Pola kara minasang sudah pelajari sebelumnya ya. Kalau ada kata kara itu berarti ryu ya minasang ya, ryu o osieru. Jadi menyatakan alasan. Dekakeru asta wa hayaku dekakeru kara. Nah, ini berarti dia menyatakan alasan bahwa asta besok dia akan hayaku dekakeru. Hayaku dekakeru artinya dia akan berangkat awal pagi-pagi gitu, pagi-pagi buta, pagi-pagi banget gitu. Hayaku dekakeru kara mo nena itu. Nah, ne dari neru ya minasang ya, dia bentuk negatif nena itu. Nah, ini kalau minasang lihat di sini ya, dia itu sinonim atau persamaan dari bunpo yang sudah minasang pelajari di level sebelumnya, yaitu bunpo kereba naranai ya, eba naranai. Nah, ini pun sama minasang fungsinya. Jadi
Bunpo naito itu menyatakan sebuah keharusan terhadap suatu kata kerja minasang ya. Jadi di sini kan si pembicara ini, si watashi ini di sini dia menyatakan bahwa besok dia ada suatu alasan kenapa dia harus bangun pagi-pagi. Dia harus bangun pagi-pagi. Karena itu dia harus tidur ya minasangnya. Mo ne naito. Seperti itu minasangnya. Inilah fungsi si bunpo naito. Jadi si kata kerja, jadinya ya, minasang rumusnya, si kata kerja pakai bentuk naito. Kayak si Neru ya, si ru-nya hilang, kan dia ini, jadi ubah ke pola negatif minasang ya, hati-hati. Karena di sini, nai ini kan kita berubah ke pola negatif, makanya hati-hati untuk perubahan dari kata positif ke negatifnya. Nah, lalu ada juga varian yang keduanya, pakainya nakucha. Jadi, nenakucha. Tapi itu buat minasang yang laki-laki ya mungkin agak kurang cocok mungkin untuk pakai polanya atau bentuknya itu nakucha. Jadi agak ke cewek-cewekan gitu, agak kurang manly gitu ya. Jadi buat minasang ya yang laki-laki pakainya nenaito, pakai naito aja. Nah, supaya lebih jelasnya lagi kita lihat di contoh kalimat selanjutnya nih minasang ya. Hai. Nah, ini dia kalimat selanjutnya. Shiken made ato 1 kagetsu da. Gambatte benkyou shinai to. Nah, ini artinya apa? Oke, kita bahas satu-satu minasang ya. Shiken wakarimasu ka? Shiken wakaru kai? Wakaru kai shiken? Shiken itu artinya ujiannya minasang ya. Seperti minasang sudah mengambil sertifikasi N5, itu kan Nihongo no Ryoku Shiken. Nah, shikennya itu sendiri dia adalah ujian ya minasang ya. Jadi shiken made, nah ingat pola kalimat kara made minasang yang sudah kita pelajari di level sebelumnya. Nah, shiken made kan kalau kara itu kan dari, made itu bukan made orang Bali minasang ya. Made ini made sampai artinya ya. Shiken made berarti sampai ujian. Atau itu tersisa ya, ikagetsuda, tersisa 1 bulan lagi sampai ujian. Gambatte benkyou shinai to, berarti mau nggak mau harus belajar secara gambatte, secara gambarimas gitu, secara ishokenmei gitu ya, secara sungguh-sungguh. Nah, pakainya naito, itu kan ada kata keharusan minasang, karena bentar lagi mau ujian nih, mau nggak mau saya harus belajar. Pakailah pola kalimatnya, pola kalimat yang naito. Buat yang perempuan, karena sama perempuan ya lagi ngomong sehari-hari pakainya benkyou shinakucha gitu. Ini kenapa pakai shi? Ini dari benkyou suru ya. Shi kan benkyou shinai. Suru negatifnya shinai minasang ya. Ingat-ingat ya, hati-hati untuk perubahan kata dari positif ke negatifnya. Seperti itu. Dan yang reibung yang terakhir minasang ya di sini, Tanaka-san ni meru no henshin o shinakucha. Ya, ini henshin, hati-hati minasang ya. Henshin buat minasang di sini atau sobat migran di sini ya yang sudah pernah menonton film-film Jepang, henshin itu biasanya kan diucapin di karakter yang sedang berubah ya, terutama di kayak apa Satria Baja Hitam itu bilangnya henshin. Nah, tapi henshin di sini bukan henshin yang berubah itu, tapi henshinnya dari henji suru, henji o suru ya. Jadi si henshin di sini itu henshinnya ini adalah menjawab tapi dia dalam bentuk formal minasang ya. Dalam ragam bahasa yang lebih formal itu dia henshin. Kalau yang lebih biasanya, lebih standarnya dia henji o suru. Oh, ini henshin o suru, seperti itu. Jadi Tanaka-san ni meru no henshin. Nah, ini meru email ya minasangnya. No henshin berarti ini answer ya, ngerespon, menjawab. O shinakucha berarti harus gitu. Tanaka-san ni meru no henshin o shinakucha. Seperti itu, minasang ya. Hai, minasang, ini untuk pola kalimat yang pertama. Silakan minasang bisa buka di buku modulnya, nanti akan kita mulai latihan. Dan saya akan tetap standby di sini untuk memantau kalau misalkan minasang ada kesulitan. Oh ya, Pak Zikri, silakan dong. Ya. Gimana Pak Zikri? Ada yang bisa kita diskusikan? Ya, baik Pak. Mohon izin saya ingin menyampaikan terkait
hasil Pak dari kegiatan pelatihan pengantar bahasa Jepang Baik. untuk CPMI. Jadi setelah saya lakukan asesmen dan evaluasi, ternyata alhamdulillah Pak, hasil dari para peserta pelatihan ini cukup bagus, sangat memuaskan juga, dan memang mereka sudah layak untuk mendapatkan sertifikasi level N5. Baik. Namun demikian Pak, kan mungkin seperti Yang Pak, 5 itu yang dasar paling standar basic, standar, betul, Pak. maksudnya paling basic, tapi yang sudah bisa jadi pegangan lah ya buat peserta berarti ya. Betul Pak, untuk basicnya mereka sudah memahami, tapi kan namun demikian sebagaimana Bapak ketahui Pak, karena kan memang target kita itu salah satunya adalah memenuhi kebutuhan yang ada melalui kerjasama sister province dengan prefektur Shizuoka, yang mana memang sebagian besar dari perusahaannya itu memiliki syarat minimal N4. Nah, jadi saya rasa ini merupakan kesempatan baik Pak untuk mengembangkan program pelatihan ini supaya alumni siswa pelatihan ini bisa kita ikut sertakan kembali untuk level pelatihan yang lebih advance Oke. Pak. Jadi targetnya itu outputnya saya harapkan si para peserta ini nanti bisa mencapai bahasa Jepang level N4 tentunya Pak. Dan juga ini pun untuk memenuhi standar minimal yang mereka butuhkan, walaupun memang ada beberapa dari perusahaan yang meminta level N3 ataupun N2. Namun pada hakikatnya nanti mereka akan melakukan upskilling lagi ketika sudah di Jepang sana dari perusahaannya, dan itu dilaksanakan secara gratis Pak. Jadi minimal yang saya harapkan kita membuka gerbang pembuka dulu, kita mengatakan aspek gerbang untuk ke Jepangnya dulu Pak, yaitu di level N4, sehingga nanti mereka bisa lanjut. Adapun mungkin terkait perbedaannya Pak, tentu untuk N4 ini levelnya sudah lebih advance dibandingkan level N5. Jadi nanti saya pun akan mengarahkan khususnya terkait kosakata-kosakata yang akan sering dipakai dalam dunia kerja ataupun frasa yang mereka butuhkan ketika selain untuk survive di Jepangnya juga, tapi juga untuk mengenal lingkungan kerjanya Pak. Dan yang paling utama, beberapa dari peserta ini kan ketika menghadapi mensetsu Pak atau wawancara dalam bahasa Jepang itu, mereka belum tahu triks dari melakukan wawancara dalam bahasa Jepang. Sedangkan kan itu cukup tricky ya Pak ya dalam melakukan wawancara dalam bahasa Jepang. Maka dari itu Persiapannya juga. betul. Jadi frasa umum yang sering digunakannya, lalu mungkin ragam bahasa hormat yang basic ya Pak ya, dan itu nanti akan saya sampaikan program pelatihan ini Pak. Jadi saya harapkan siswa yang mengikuti pelatihan pengantar bahasa Jepang ini bisa kita kembangkan untuk dilanjutkan programnya ke program bahasa Jepang untuk CPMI Ya. kelanjutannya Untuk seperti itu dalam Pak. hal ini berarti konsentrasinya adalah ke pencapaian level N4 berarti. Betul Pak. Oke, baik. Mungkin itu saja sih Pak. Saya mohon arahan lebih lanjut dari Bapak. Kalau misalkan nanti ada respon positif, tentu akan sangat bagus juga Pak, karena mengingat ini pun bisa berkelanjutan ke Ya, depannya baik. untuk mengurangi tingkat pengangguran juga untuk Ya, karena setahu saya juga bahwa permintaan untuk pemenuhan lapangan kerja di Jepang cukup tinggi. betul Pak. Khususnya untuk orang asing lah ya istilahnya gitu. Betul. Untuk tenaga kerja jadi. Oke, Pak Zikri, paling nanti saya mungkin perlu juga untuk istilahnya analisis lebih lanjutnya bagaimana nanti Pak Zikri akan istilahnya yang mengejawantahkannya dalam bentuk pelatihan untuk N4-nya seperti apa. Nanti Baik, Pak. mungkin saya perlu juga untuk gambaran-gambaran, istilahnya gambaran-gambaran umumnya dulu lah. Bagaimana nanti teknis pelatihannya, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi, mungkin nanti kurikulum silabusnya apa yang akan disampaikan pada pelatihan untuk pencapaian M4 ini. Baik. Yang mungkin dalam waktu seminggu ke depan lah, mungkin Pak Zikri bisa coba susun dulu, nanti seminggu depan kita coba diskusi lagi. Nanti Pak Zikri ingatkan saja saya, takutnya ada kelupaan dengan agenda yang lain. Jadi nanti saya juga positif lah terhadap rencana ini. Jadi nanti kabari saya aja. Baik. Saya dinotif lagi lah, takutnya saya lupa. Baik, Tapi nanti akan saya ini Pak. Saya Oke, baik. Tapi intinya saya merespon positif terhadap rencana ini. Jadi kita kemarin udah bisa di level N5, ternyata juga antusiasmenya untuk lanjut ke N4 juga cukup tinggi. Jadi lebih baik kita kita fasilitasi lah untuk penyelenggaraan pelatihan untuk N4 itu. Oke. Ya, siap. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Mohon izin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Imam Hakim, instruktur alih pertama dari UPTD LTS APMI, Jawa Barat. Sobat ASN, tentunya kita sebagai seorang ASN memiliki sebuah core value, yaitu berakhlak. Dan salah satu value atau salah satu nilai yang ada dalam berakhlak
adalah akuntabel yang erat kaitannya dengan integritas. Namun demikian, bagi seorang ASN untuk menjaga sebuah value atau sebuah kata integritas itu sungguh sangat banyak godaan dan cobaannya. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi adalah merupakan tindakan untuk memperkaya diri yang menyebabkan kerugian terhadap negara. Lalu, apa saja tindakan korupsi yang berpotensi dilakukan oleh seorang ASN? Beberapa tindakan korupsi yang sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh seorang ASN diantaranya adalah markup ataupun penggelapan terhadap anggaran yang dipercayakan kepada instansinya. Selain itu juga ada tindak pidana suap-menyuap yang masih bagian daripada korupsi. Tentunya tindakan ini dilakukan biasanya untuk memperlancar suatu proses pelayanan agar bisa mendapatkan prioritas sehingga bisa dilayani lebih cepat. Dan yang terakhir, lumayan sedikit mirip juga dengan tindak pidana suap, yaitu adalah gratifikasi yang sering tidak terasa. Karena gratifikasi ini bentuknya bisa berupa barang, ataupun uang, hadiah, ataupun diskon yang diberikan kepada seorang ASN yang sifatnya karena melihat jabatan atau status dari si ASN itu tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari tindak pidana korupsi? Yang pertama, tentu kita harus pahami kembali aturan dan pedoman bagaimana agar kita bisa terhindar dari tindak pidana korupsi. Buka kembali undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga, sebagai ASN tentunya tadi sudah saya bahas, kita memiliki sebuah core value, yaitu berakhlak. Perkuat lagi integritas diri. Ingat kembali tujuan kita menjadi ASN untuk apa? Tentunya kita menjadi ASN untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat dan untuk melayani masyarakat. Dan yang terakhir, yang terpenting, ingat, kita masih memiliki keluarga di rumah. Jangan sampai karena materi yang tidak banyak, atau hanya karena materi yang sedikit, kita tergoda akan dunia, dan itu akan berpengaruh ke nasib kita selamanya. Sekian dari saya, terima kasih.